Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Puji Rahayu. Saya adalah dosen program studi S1 Psikologi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Nasional Karangturi Semarang. Sejak tahun 2018, saya bergabung dengan Universitas Nasional Karangturi Semarang. Bidang keahlian yang saya tekuni adalah psikologi industri dan organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Industri dan Organisasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Tidak ada mata kuliah prasyarat karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar. Nah, dalam pemaparan perkuliahan, teknik yang saya gunakan yaitu menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yaitu di mana delivery yang saya maksud, ya, bagaimana saya menyampaikan materi dalam pembelajaran kepada mahasiswa ini yang mengacu pada CPL, ya, capaian pembelajaran lulusan, ya, yang terdapat pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini diantaranya adalah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, ya. Nah, dari capaian pembelajaran lulusan itu diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, dari CPMK diturunkan kembali menjadi sub CPMK yang terbagi dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, metode yang saya lakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi antara lain yaitu CPMK 1, memahami teori dan konsep dasar psikologi industri dan organisasi serta penerapannya dalam konteks dunia kerja dan organisasi. CPMK 2 yaitu mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu psikologis yang relevan dalam lingkungan kerja, termasuk peran industri dalam organisasi, dinamika kelompok kerja, dan interaksi di tempat kerja. CPMK 3 menguasai metode penelitian dan pengukuran dalam psikologi industri dan organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi dari data terkait kinerja karyawan, kepuasan kerja, dan masalah-masalah organisasi lainnya. CPMK 4 mampu mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang efektif untuk bekerja dalam tim, melakukan evaluasi kinerja karyawan, memahami dinamika perubahan dan pengembangan organisasi. CPMK 5 mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan psikologi industri dan organisasi secara kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah organisasi dan menangani tantangan di dunia kerja. Adapun bahan kajian mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi diantaranya 1. Pengantar psikologi industri, 2. Metode penelitian dalam psikologi industri, 3. Sikap dan kepuasan kerja, 4. Konsep dan aplikasi motivasi, 5. Rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan, 6. Komunikasi organisasi, 7. Perilaku kelompok dan tim kerja, 8. Kepemimpinan, 9. Analisis jabatan, 10. Penilaian kinerja, 11. Pelatihan dan pengembangan, 12. Perubahan organisasi dan manajemen stres, serta 13 tren isu dalam psikologi industri dan organisasi. Sebagai rujukan utama, saya menggunakan Michael J. Amott, Industrial or Organizational Psychology, an Applied Approach, Ronald E. Riggio, Introduction to Industrial or Organizational Psychology,
Stephen P. Robbins and Timothy Adjust Organizational Behavior. Selain itu juga saya menggunakan bahan ajar yang telah saya susun bersama tim dosen yang telah ber-ISBN dan telah berhaki dengan judul Teori Organisasi serta Komunikasi Organisasi. Sebagai referensi penunjang, saya juga menggunakan jurnal maupun artikel yang terkait dengan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Demikianlah model delivery yang saya sampaikan pada saat perkuliahan. Pada tahap interaction, proses di mana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran terpenuhi, metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi subjek pembelajarannya. Yang diharapkan mahasiswa ini lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mahasiswa akan bekerja dengan berbagai macam aktivitas dalam mempelajari pembelajaran atau materi perkuliahan. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa, mereka juga bisa bertanggung jawab ya, serta berinisiatif untuk menggali dan menjawab kebutuhan dalam pembelajarannya. Selain itu bisa menemukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan. Adapun model pembelajaran Student Centered Learning atau SCL yang saya gunakan antara lain Small Group Discussion atau SGD. Nah, metode diskusi ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa dengan dosennya untuk menganalisis, untuk menggali, untuk memperdebatkan topik maupun permasalahan terkait dengan perusahaan atau industri dan organisasi. Misalnya menganalisis gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas dalam kepemimpinan. Selain itu saya gunakan discovery learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa bisa mencari sendiri jawaban tanpa bantuan dosennya. Nah, misalnya saya memberikan studi kasus terkait motivasi kerja, di mana dalam perusahaan itu terdapat masalah terkait ketidakhadiran pegawai yang cukup tinggi. Kemudian mahasiswa diminta untuk memberikan tanggapan serta menganalisis kasus yang berdasarkan teori motivasi. Saya juga menggunakan self-direct learning ya, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca jurnal literatur dan membuat review terkait jurnal tersebut. Selain metode yang telah saya sebutkan tadi, model yang saya gunakan antara lain cooperative learning, menggunakan problem based learning, dan project based learning. Adapun platform yang saya gunakan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu dengan Learning Management System dengan alamat sia.unkartur.ac.id. Platform digunakan untuk memberikan presensi, untuk mengunduh materi dan melihat penilaian mata kuliah. Selanjutnya saya juga menggunakan Google Classroom ya untuk memberikan feedback terhadap tugas atau proyek yang saya berikan, yang mereka di mana diminta untuk mengumpulkan apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya pada tahap akhir yaitu assessment. Aspek assessment ini digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan. Adapun indikator penilaian antara lain 1 kehadiran yaitu 10%,
lalu ada tugas 20%, kuis 10%, keaktifan diskusi 10%, UTS 25%, UAS 25%. Komponen penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan agar penilaian transparan dan objektif. Demikianlah proses pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dalam bentuk DIA, Delivery, Instruction, dan Assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Terima kasih. Ya, selamat datang pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Ya, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kelompok dan tim kerja. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Mungkin dari teman-teman sudah ada gambaran tentang kepemimpinan gitu ya. Kalau kita lihat ya, gambar sebagai berikut gitu. Kira-kira kata apa yang mewakili gambar yang ada di hadapan teman-teman semua? Silahkan teman-teman bisa menyatakannya, memberikan kata, satu kata dalam menti.com dengan password 21075904. Silahkan masukkan kodenya dengan menti.com. Kata apa yang menggambarkan gambar berikut ini? Oke. Oke. Terima kasih teman-teman semua atas jawabannya. Ada beberapa kata di sini, ada kepala, ada person, kelompok, kepemimpinan, tim, organisasi, ada orang, ada leader, ada memberikan teladan, bertanggung jawab, pemimpin memberi contoh, membimbing orang lain, ya, ada orang. Ya, apa yang terlihat pada layar Anda ini mewakili apa yang ada pada gambar dalam slide PPT tadi ya. Ya. Jika kita lihat orang yang ada di dalam gambar ini terlihat di depan, ya. Dia mengarahkan, dia memberikan contoh seperti yang teman-teman sampaikan pada menti.com tadi. Baik, kita selanjutnya ke materi utama. Nah, apa sih kira-kira perbedaan kepemimpinan dan pemimpin? Ada yang tahu jawabannya? Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Dalam kepemimpinan, ya, itu ada perbedaannya antara kepemimpinan dan pemimpin. Dari teman-teman, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Apa sih bedanya kepemimpinan dan pemimpin? Oh, silahkan Mbak Rahel. Pemimpin itu adalah orang yang memimpin suatu kelompok atau kegiatan, sementara kepemimpinan itu adalah sebuah seni untuk memimpin supaya kegiatan itu bisa berlangsung. Ya, melanjutkan jawaban dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Rahel, di mana definisi kepemimpinan itu memang merupakan suatu
kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai sebuah visi ataupun tujuan yang ingin diharapkan dalam sebuah organisasi. Ya, itu juga dikatakan oleh Stephen N. Judge gitu ya. Nah, sedangkan kepemimpinan menurut Howard merupakan sebuah seni untuk memberikan atau mengarahkan ya seseorang dalam membimbing orang untuk mencapai tujuan di dalam organisasi. Nah, definisi ini juga memberikan unsur-unsur di dalamnya, yaitu adanya kemampuan mempengaruhi, ya, mengarahkan orang lain, dan dalam hal ini yaitu bawahan ataupun kelompok. Nah, kepemimpinan juga mencapai tujuan organisasi dalam sebuah kelompok. Ini adalah unsur di dalam sebuah kepemimpinan. Jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, terlebih dahulu Anda harus memimpin diri Anda sendiri. Ya. Jadi diri Anda adalah seorang pemimpin yang bisa mengarahkan diri sendiri, baru kita bisa mengarahkan orang lain. Nah, berikut merupakan beberapa gaya kepemimpinan. Ya, di antaranya ada gaya otokratis, militeristis, paternalistis, karismatis, dan demokratis. Ya, yang pertama ada otokratis, itu bersifat otoriter di mana bawahan terabaikan dan keputusan yang diberikan dari pimpinan itu secara mutlak atau absolut, tidak bisa diubah. Lalu militeristis, yaitu biasanya terdapat di dalam sistem pemerintahan dan terdapat disiplin yang tinggi di dalamnya. Lalu ada paternalistis, pemimpin adalah orang yang dituakan. Karismatis, yaitu memiliki daya tarik dalam pengikut, jadi pengikutnya itu banyak karena memiliki daya tarik yang tinggi. Sedangkan demokratis memberikan peran, koordinasi, dan integrasi, dan fokus pada tujuan organisasi secara bersama-sama. Lalu ciri-ciri kepemimpinan atau pemimpin, ya, menurut Gerungan 2015 ada penglihatan sosial, kemampuan berpikir abstrak, dan keseimbangan emosi, ya. Di mana penglihatan sosial kita harus lebih empati, bisa melihat atau lebih respect gitu terhadap orang-orang sekitar kita, lebih memiliki kepedulian secara sosial. Lalu kemampuan berpikir abstrak, ya, kita harus bisa berpikir tidak hanya secara empiris saja, ya. Lalu keseimbangan emosi, kita harus bisa memilih atau memilah dan mengendalikan emosi kita secara karena kita kan seorang pemimpin gitu ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita, jangan terpengaruh gitu. Berikut beberapa syarat ideal pemimpin, diantaranya walaupun sebetulnya belum ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa apa sih syarat ideal gitu ya, tapi beberapa hal yang dapat saya rangkum di mana seorang pemimpin yang ideal memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan motivasi, memiliki hubungan interpersonal yang baik. Dia juga harus memiliki komunikasi yang baik terhadap bawahannya maupun dengan atasannya, dan bersikap positif, menjadi inspirasi, dan menjadi problem solver. Nah, bagaimana kita membuat kepemimpinan yang efektif? Ya, yang pertama dengan melakukan seleksi. Ya, di dalam kita membuat sebuah atau menciptakan seorang pemimpin, kita melalui namanya seleksi. Ya, kita harus memilah, ya, atau mengisi posisi ini, ya, dengan latihan, dengan upaya mengidentifikasi individu-individu yang akan menjadi pemimpin yang efektif. Ya, pencarian mungkin dimulai dengan meninjau prasyarat
yang spesifik untuk posisi yang akan diisi. Nah, dapat juga dengan pelatihan. Pelatihan kepemimpinan yaitu jenis maupun bisa dilakukan dengan pemantauan diri dibandingkan dengan pemantauan yang rendah. Artinya dengan pelatihan ini kita bisa melakukan assessment dan pengumpulan data, mungkin kemampuan yang dimiliki, skill yang dimiliki. Nah, itu dilakukan agar bisa memilih ya pemimpin yang ideal tadi sehingga kepemimpinannya lebih efektif. Dari sini apakah ada pertanyaan dulu? Oh, silahkan Mbak Andin. Gaya kepemimpinan apa yang cocok diterapkan di Indonesia? Jadi gaya kepemimpinan demokratis ini juga tidak hanya memberikan kendali dan arahan semata kepada bawahannya, tetapi juga pemimpin merangkul bawahannya. Seperti itu Mbak Andin. Ya, sama-sama. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini dengan tema kepemimpinan. Ya, teman-teman, saya sudah upload studi kasus di dalam Google Classroom. Teman-teman bisa cek. Jadi nanti saya akan membagi teman-teman menjadi 3 kelompok. Nah, silahkan teman-teman berdiskusi secara berkelompok. Ya, studi kasus sudah saya upload di dalam Google Classroom, bisa bisa di-download. Nah, nanti teman-teman hasil diskusi dari studi kasus tersebut bisa diunggah ulang atau jawabannya bisa di-upload kembali ke Google Classroom gitu ya. Nanti kita akan bahas studi kasus ini di pertemuan kita minggu depan. Demikian. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan.